Subhanallah, yang komplain laki-laki nih. Biasanya yang suka ngamuk-ngamuk tuh perempuan. Akhirnya Ya. sadar. Sadar, kalau saya mah sadar memang. Ustadz, tapi kan Ustadz nggak pernah ngerasain kan rasanya sebulan sekali perutnya kram, emosi jiwa gitu. Rasanya tuh kayak pengen, gitu loh. Kayak pengen menerkam apapun yang ada di depannya. Ya. Nah kalau dalam Islam itu Ustadz, dimaklumi nggak sih, diperbolehkan nggak sih sebenarnya kalau perempuan ya memang sebulan sekali agak emosi dikit nggak apa-apa lah karena bawaan hormonal. Kita Oke. juga nggak mau kayak gitu, tapi ya mau gimana? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Satu hal buat wanita. Wahai wanita, wahai semuanya, dengerin baik-baik. Wanita itu kadangkala emosi, marah ketika lagi dapet. Lagi halangan. Lagi dapet. Perempuan marah, emosi kalau lagi dapat. Laki-laki lagi marah kalau lagi tidak dapat. Gajiannya belum turun Ya. maksudnya, uang bonusnya belum turun. Ya, nggak dapat jatah gitu kan. Jamaah. Hey. Maka Islam memaklumi wanita itu. Makanya diberikan rukhsah, keringanan bagi wanita yang halangan, emosinya tidak stabil, sakitnya parah, maka tidak sholat. Maka tidak puasa. Ya, kenapa? Karena lagi halangan. Karena lagi halangan, nyeri, sakit itu sakit. Makanya doa pertama kali halangan itu, alhamdulillah wa astagfirullah. 1, 3. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Kenapa alhamdulillah? Karena dapat keringanan. Astagfirullah, jangan sampai gara-gara halangannya membuat banyak masalah. Karena tidak stabil apanya, suasana hatinya. 1, 3. Tidak stabil apanya? Suasana hatinya. Lagi bad mood. Apalagi tidak stabil tidurnya. Ya, Tidak stabil makannya. betul. Ketiga-tiga ini kalau tidak stabil pasti bermasalah. Dan kita harus maklum. Jadi kalau ada orang yang marah-marah mungkin lagi dapat. Tapi tadi laki-laki marah-marah. Mungkin juga belum dah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ibu-ibu ini dari wajahnya jamaah yang ada di rumah juga kayak saya udah bisa menebak deh. Pengen nanya pasti sama guru-guru kita ya. Ya udah deh, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sama di studio siapa yang mau nanya? Coba angkat tangan. Coba ibu-ibu. Aduh, dari Sumedang ini menigelis-gelis. Coba yang pertama ibu dulu deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elis dari Majelis Taklim Al Husainiyah, Kampung Bunter, Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum Ustadz, tanya dong. Ya, silahkan. Habib, mohon Habib. Silakan. Katanya marah itu adalah sifat yang buruk. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang emosional? Terus kenapa sih Allah menciptakan sifat marah? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Kenapa? Terima Habib? kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Habib, kenapa masih banyak orang yang suka marah dan kenapa Allah menciptakan sifat marah? Mohon tausiahnya. Ya akhir Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang pemuda datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Berikanlah aku nasihat, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku satu hal yang membuatku bisa masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tagdob, janganlah kalian marah. Karena marah adalah sumber malapetaka. Setan itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kamu. Sifat emosional, sifat marah, bawaan lahir ya Allah berikan kepada manusia, yakni hambanya Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatan fil ardi. Manusia wajar, ingat kalimatnya. Wajar memiliki emosional dalam tubuhnya karena sifat bawaan. Setan memang tukang marah, memancing manusia untuk marah, memancing manusia untuk menimbulkan keributan, menimbulkan malapetaka,
menimbulkan satu hal yang membuat kehancuran di dalamnya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni tidak memiliki nafsu. Itu bedanya malaikat dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah bawaannya ada emosionalnya. Apalagi kesulut, kepancing sama syaitan. Bisa lebih parah, bisa lebih mudah. Manusia ketika dia bisa meredam emosionalnya, meredam marahnya, sabarnya tinggi. Seperti mana? Seperti contohnya malaikat. Bahkan lebih sabar lagi daripada malaikat. Maka berarti dia bisa dikatakan manusia yang punya kedudukan di atasnya malaikat. Ingat, manusia itu bisa di atasnya malaikat, bisa di bawahnya binatang. Ya kan? Ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih rendah daripada binatang. Lebih tinggi dari malaikat. Bisa mereka yang alim, yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang taunya adalah beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam, malaikat sujud kepada Adam. Membuktikan manusia mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah. Oleh karena itu, kalau ditanya emosional, marah dan lain sebagainya, kenapa Allah ciptakan? Karena manusia ada yang namanya ujian dalam kehidupannya, ada emosional disuruh diredam. Ada yang marah-marah suruh redam. Oleh karena itu syaitan mengganggunya, istighfar, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Karena dunia sebentar, akhirat kekal abadi. Ini tempat ujian. Dunia ini tempat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ibadah sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu tersebut menjadikan benteng pondasi untuk ibadah yang semakin bagus. Maka ibadahnya tersebut insya Allah bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya Allah menciptakan sifat emosi itu sebagai bentuk kasih sayang ya Habib ya. Betul. Untuk menaikkan derajat kita. Betul. Jazakallah khair. Habib kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang siapa lagi yang mau nanya? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang tinggi. Oke saya kasih ini kayaknya ibunya udah senyum-senyum aja dari tadi, silahkan Ibu. Oke mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imas Sopiah dari Majelis Ta'lim Asaniyah Sumedang. Tanya dong Ustadz. Silahkan. Dalam Islam katanya ada marah yang terpuji. Berarti pahalanya bertambah dong Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ini ibunya tadi lihat sosial media kita Ustadz, Ya. Islam itu indah. Oh iya. Sebenarnya apa sih marah yang terpuji dalam pandangan Islam itu seperti apa? Mohon tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji itu gimana? Marah karena Allah. Ulangi. Marah. Karena Allah. Marah karena Allah yang bagaimana? Marah kalau agama Allah ini yang diganggu. Marah yang terjadi di Palestina, marah semua. Marah, Hah? sakit hati. Sakit hati. Nah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Marah karena Allah itu yang bagaimana? Membahayakan agama, mengganggu agama diri, dan mengganggu agama orang. Jangan terlalu lama kegiatannya, acaranya. Nanti besok tidak salat subuh orang. Kan seperti itu ya? Betul tidak Bu? Oh. Bu, kalau agama dihina marah enggak? Harus marah. Rasulullah tidak pernah marah. Tapi kalau berkaitan dengan agama, Anda siap diperangi. Karena berkaitan dengan agama. Kalau masjid diganggu, Al-Quran dihina, ulama dihina-hina, kita harus marah. Sebagai bentuk bagaimana kita ada tingkat keimanan. Makanya marah dengan kekuatan, kalau tidak bisa kekuatan dengan ucapan, tidak bisa dengan ucapan, maka dengan hati. Dan orang yang marah dengan hatinya doang, kalau berkaitan dengan agama, serendah-rendahnya iman. Subhanallah. Jadi kalau berkaitan dengan agamanya Allah, kalau nggak marah malah aneh. Malah aneh. Malah kamu ada apa? Nggak ada iman. Ah, Harus marah dong. justru, Masya Allah sabar. Oke, sabar. Bu. Baik. Anak tidak ngaji, marah. Anak tidak sholat, marah. Maka dapat pahala. Oke. Marahi anak kalau tidak sholat.
Tapi Ibu Imasnya nggak usah dimarahin Ustadz. Masya Allah, maaf Kan mau ya. kasih Ibu. contoh. Oh kasih contoh, baik. Contoh yang marah yang terpuji. Baik, jazakallah khair. Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Mana lagi nih jamaah yang mau bertanya, coba angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Oke, yang di depan deh tadi udah sebelah atas-atas, sekarang bagian depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Erna Soliha dari Majelis Talim Al Husainiyah, Kampung Bunter, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Saya mau nanya dong Pak Ustadz Sam. Oh siap Bu. Saya pernah lihat ada istri yang marah pada suaminya ketika malas bekerja. Tapi ketika suaminya bekerja dia masih marah. Bilangnya nggak ada waktu di rumah. Oke. Nah, apakah diwajarkan dalam Islam ketika marahnya istri kepada suami? Terus ketika suami malah marah balik gimana? Rasain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Sepenggal daripada potongan ayat surah Al-Baqarah, tapi di tengah-tengahnya ayat ini tentang ayat puasa, tapi di dalamnya ada ayat tentang pasangan suami istri, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka ini perempuan kalian atau istri kalian adalah pakaian bagi kalian wahai laki-laki, dan kalian juga pakaian untuk istri kalian. Pakaian itu fungsinya juga untuk menahan panas, menahan dingin. Jadi pakaian itu ketika sang istri marah, dialah yang menjadi pakaiannya supaya marahnya tidak meluap-luap. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha merasa kesal, merasa marah, merasa jengkel. Lalu baginda Nabi SAW memeluknya dari belakang. Pada saat itu pula redamlah amarah daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Maka ketika seorang istri marah kepada suaminya, jangan juga diwajar-wajarkan, dididik. Tugas kita menasehati seorang istri, tugas kita menasehati seorang anak. Janganlah meluap-luap amarahnya seperti itu. Engkau kemarin pada saat aku tidak punya pekerjaan, doakan aku agar aku punya pekerjaan. Ketika aku sudah sibuk dalam pekerjaanku, doakan aku agar aku memiliki pekerjaan yang tidak membuatku lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau telah mendoakan aku agar tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Allah membuatku lupa kepadamu. Subhanallah. Jadi kalau ada suami sibuk bekerja, doakan, ya Allah mudah-mudahan dia tidak lupa pada Allah. Sehingga kalau dia ingat sama Allah, dia tidak mungkin lupa kepada istri dan anak-anaknya. Banyak seorang wanita cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia tidak lupa sama saya. Tapi dia lupa mendoakan suaminya agar tidak lupa sholatnya. Jadi mudah-mudahan nafkahnya banyak, mudah-mudahan gajinya banyak, mudah-mudahan bonusnya banyak. Coba doain suami, mudah-mudahan zikirnya banyak, mudah-mudahan tobatnya banyak, mudah-mudahan solawatnya banyak, mudah-mudahan kerja tapi tidak lupa ibadah kepada Allah. Nah itu doa terbaik, sehingga Allah membuat sang suami tidak lupa kepada istri dan anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dimudahkan bangun malam buat sholat malam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu insya Allah kebaikannya akan balik lagi. Betul. Insya Allah sudah menjawab ya Bu. Baik, jazakallah khair. Ustadz Syam kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, jamaah yang ada di studio tadi udah bertanya, sekarang kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah nih. Udah kita pilih dari Instagram @bayusatriadi. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Habib, marah itu kan membuat persaudaraan sesama muslim jadi retak. Sehingga gak boleh marah. Tapi apakah itu hanya berlaku kepada sesama muslim atau juga non muslim? Gimana nih Bib? Mohon tausiahnya. Ya, khair Caca. Ustaz Syam, Ustaz Maulana.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap mereka orang-orang kafir. Dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik terhadap mereka kafir zimmi, kafir yang dilindungi, kafir yang tidak memusuhi Islam. Disayang oleh Rasulullah, berbuat baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kafir tersebut disuapinin makan sama Rasulullah. Dicaci, dimaki, dihina, disuapin makan. Dan bahkan diceritakan bahwasanya ketika Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya dalam hadisnya dan bersabda kepada sahabatnya dan diperhatikan kita semua sebagai umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Siapa orang yang nempel sama Ka'bah selamat. Mananya apa? Mananya adalah dilindungi oleh Rasulullah. Padahal kita tahu Abu Sufyan betul-betul menyerang Rasulullah. Terjadinya perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, atau perang Khandaq dan lain sebagainya adalah upaya daripada salah satu mereka kaum-kaum kafir Quraisy yang mereka semua akhirnya apa? Akhirnya dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita boleh memusuhi mereka? Apakah kita boleh berbuat buruk terhadap mereka? Ketika sekali lagi berbuat buruk kepada siapapun itu tidak dibenarkan dalam syariat. Berbuat buruk terhadap keluarga kita atau saudara kita atau lingkungan kita tidak dibenarkan dalam syariat agama. Terlebih lagi di Indonesia ini, ya kan, tidak terjadi sebuah keributan ataupun permusuhan. Kalau misalnya kita benci sama mereka yang memusuhi Islam, boleh gak kita marah? Boleh. Boleh gak kita kesal? Sangat diperbolehkan. Kita bela yakni Palestina dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah bebaskan dan Allah selamatkan dan Allah kasih kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, kalau dia harbi, dia menyerang, maka boleh kita benci dan boleh kita marah. Tapi dia zimmi, dilindungi dan disayang. Masya Allah, jadi kita sebagai umat muslim tuh sebagai duta agama Islam ya. Betul. Tunjukkan kalau penuh kedamaian. Jazakallah Islam di khair. Indonesia adalah Islam terbesar di muka bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Habib. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau mengaku muslim itu harus nunjukin bahkan ke sesama manusia nih walaupun non muslim. Kalau muslim itu ternyata orang Islam itu baik ya, lembut-lembut ya hatinya ya, suka kasih makanan ya, perhatian ya gitu. Oke Bu, setuju ya jamaah Islam yang ada di rumah juga. Ustadz Maulana, Ya, kalau misalkan kita perempuan itu kan kadang-kadang suka lemah di hadapan suami. Lemah di hadapan suami. Betul. Tapi kalau suami udah keterlaluan, bahkan Udah keterlaluan. udzubillah melakukan KDRT. Banyak perempuan itu Apalagi KDRW. apa itu? Kekerasan dalam- banyak-banyak. Oh banyak-banyak. Tapi kalau misalkan RT sama RW. Ketawanya terlambat. Oh saya. Ustadz kalau KDRT itu kan kadang-kadang perempuan nih kenyataannya nih data statistik nih di Indonesia. Banyak ibu-ibu yang gak berani melaporkan suaminya. Ya kan, padahal itu kan bisa jadi pembelajaran. Takut diomongin sama tetangga lah, takut ina itu. Nah kita kalau perempuan KDRT tuh harus bagaimana Ustadz? Apakah wanita yang kena KDRT dari suaminya akan bisa melapor atau bagaimana? Mau tahu? Mau tahu? Mau banget. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Nggak bisa sekarang aja nih Ustadz. Jangan.